Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 52. Kabar Johan. Ibu, ada yang berbelanja. Rani memberitahukan ibunya yang berada di dapur. Iya, jawab Nina. Nina yang sedang mencuci ayam berencana untuk mencuci tangannya. Nina, biar ibu saja, ibu yang ambilkan. Nina, tolong goreng ikan ya. Bila santannya sudah mendidih, ayamnya dimasukkan, ucap Pipit. Iya bu, jawab Nina. Pipit tersenyum ketika memandang Randi yang sudah mengambil tempat plastik berbentuk mangkuk untuk air pencuci tangan. Anak ibu memang benar-benar pintar dan rajin, ucapnya memandang Randi yang sudah membawa air pencuci tangan di tangannya. Kalau hanya angkat ini, aku bisa bu. Randi tersenyum memperlihatkan gigi kecil-kecil nan jarang namun putih. Randi memang begitu sangat rajin dan selalu bersemangat melayani pembeli yang datang. Di saat ibunya sibuk di belakang masak bersama dengan ibu Pipit, anak laki-laki itu yang duduk di depan. Ia akan duduk di kursi depan sambil menulis di buku tulis miliknya. Bila ada pembeli yang datang, maka dengan cepat ia akan memberitahu ibunya yang berada di belakang. Pipit begitu sangat gemas melihat sikap anak laki-laki tersebut. Di jam makan siang, rumah makan ini akan sangat ramai. Nina begitu sibuk di dapur menyiapkan menu yang sedang dimasak, sedangkan Pipit sibuk di depan melayani pembeli. Nina tersenyum setiap kali melihat putranya yang bolak-balik mengambil tempat pembersih tangan. Putranya juga akan bersihkan meja yang kotor dengan kain lap. Setelah selesai memasak ayam gulai, ikan goreng nila, dan ayam goreng cabai merah, Nina membawa menu tersebut ke depan. Nina menyusun menu yang masih dalam kondisi panas itu di seteling kaca dan mengambil piring-piring yang sudah kotor di atas meja. Nina, sapa pengunjung yang duduk di meja bagian sudut. Nina memandang ke arah yang sedang memanggilnya. Mas Joko, jawab Nina. Nina sangat mengenali sosok pria yang saat ini menyapanya. Iya Nina, Nina apa kabar sekarang? Joko tersenyum memandang Nina. Baik mas, jawab Nina. Apa Nina bekerja di sini? Joko memandang Nina dari atas hingga ke bawah. Dulu dirinya begitu sangat senang duduk berlama-lama di kantin untuk melihat Nina, si gadis polos dengan wajah yang cantik, kulit putih, mata indah dan lebar. Bahkan obrolan dirinya bersama teman-temannya selalu Nina. Apa Nina bekerja di sini? Tanya Joko yang memandang Nina. Tampilan wanita itu masih sama seperti yang dulu, bergaya dengan sangat sederhana. Nina memakai rok panjang semata kaki dengan motif bunga dan baju panjang tangan yang pas di tubuhnya. Iya mas, Nina tersenyum. Nina masih sangat cantik seperti dulu, puji Joko. Terima kasih mas, jawab Nina. Apa Nina sudah menikah? Tanya Joko. Sudah mas, itu anak Nina. Nina memandang ke arah Randi yang sedang sibuk mengelap meja. Joko tersenyum ketika memandang Randi yang naik ke atas kursi dan membersihkan meja. Pintar dan rajin, pujinya. Iya, jawab Nina. Mas kirain tadi masih gadis. Joko sedikit tersenyum. Nina hanya tersenyum ketika mendengar ucapan pria tersebut. Mas, sekarang nggak punya istri lagi. Mas sudah pisah dengan istri mas, jelas Joko. Nina hanya menganggukkan kepalanya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh pria yang duduk dengan memakai topi. Dirinya begitu tidak pandai bercerita panjang lebar kepada laki-laki. Apa Nina masih ingat Johan, yang dulu teman mas yang sering duduk di kantin? Tanya Joko. Jantung Nina berdegup dengan sangat hebatnya
ketika nama suaminya disebutkan oleh pria tersebut. "Ingat Mas," Nina menjawab dengan sangat cepat. Dirinya sudah sangat tidak sabar untuk menunggu apa yang disampaikan oleh pria itu. Nina berharap pria itu memberikan kabar baik untuknya. Si Johan sekarang sedang melanjutkan studi S2-nya di London. "Enak ya kalau jadi orang kaya," ucap Joko. Nina diam ketika mendengar apa yang disampaikan oleh pria itu. Begitu dia menikah, langsung dikirim ke London sama orang tuanya bersama dengan istrinya. Sekarang dengar kabar dia belum kembali dari London, jelas Joko. Bagaikan petir di siang hari yang datang menyambar begitu saja. Nina merasakan dadanya begitu sangat sakit. Kakinya terasa lemas. Hampir saja piring yang di tangannya terlepas. "Apa bisa diulang, Mas?" Nina berharap dirinya salah mendengar. "Apanya, Nina?" tanya Joko. "Tentang Mas Johan," ucap Nina. Johan itu sekarang sedang melanjutkan studi S2-nya di London. Dia sudah menikah dan sekarang dia hidup di London bersama dengan istrinya, jelas Joko. "Mas tahu dari mana?" "Dari si Arif, yang orang Surabaya juga," jelas Joko. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Oh begitu ya Mas," jawabnya. "Iya," jawab Joko. "Nina permisi ke belakang dulu Mas." Tanpa menunggu jawaban dari pria itu, Nina langsung pergi begitu saja. Nina sudah tidak sanggup untuk menahan air matanya. Dengan sangat cepat Nina meninggalkan pria yang dulu pernah menjadi sahabat suaminya. Nina meletakkan piring kotor di tangannya ke tempat cuci piring. Bersyukur piring itu tidak terlepas dari tangannya saat mendengar ucapan Joko. Nina duduk di lantai dapur ketika dirinya merasa tidak sanggup untuk berdiri. Pria yang begitu sangat dicintainya, yang selalu ditunggunya setiap waktu, ternyata sudah meninggalkannya. Air matanya menetes ketika menahan rasa sakit di dadanya. Apa yang telah dilakukan oleh suaminya begitu sangat menyakitkan. Nina merasa penantiannya sia-sia. Nina tidak menyangka bahwa pria itu begitu tidak berperasaan, begitu sangat tega melakukan ini semua terhadapnya, meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Nina mengusap air matanya ketika Pipit datang ke dapur. "Nina kenapa?" tanya Pipit. "Nggak ada Bu," jawab Nina yang dengan cepat berdiri dari duduknya. "Nina, nasi di depan habis. Tolong salin ya nasi yang didandang," pinta Pipit. Pipit meletakkan termos nasi yang dibawanya dari depan ke dapur. "Iya Bu," jawab Nina yang mengambil termos nasi berwarna biru yang berukuran besar tersebut. Pipit memandang Nina sesaat dan kemudian pergi kembali ke depan saat mendengar Randi memberitahunya ada yang ingin membayar. Nina menurunkan dandang nasi yang berukuran besar yang berada di atas kompor ke lantai. Ia duduk dengan memakai kursi-kursi kecil dan menyalin nasi ke termos. Air matanya tidak ada berhenti menetes, meskipun ia mencoba untuk menahan air mata itu tidak lagi keluar. Ia sedikit menjerit ketika merasakan sakit saat kulit tangannya menempel di dandang yang masih begitu sangat panas itu. Ini rasanya begitu sakit. Nina memegang dadanya dan mengusap air matanya. Rasa sakit di tangannya belum seberapa dibandingkan rasa sakit di hatinya. "Kenapa Mas sangat tega sama Nina? Mas tinggalkan Nina sendiri dan berusaha untuk melahirkan anak kita. Bahkan satu kata pun Mas nggak ucapkan sebagai tanda kita sudah berpisah. Nina di sini selalu menunggu. Jika seandainya Nina tahu Mas sudah tidak mau dengan Nina, Nina tidak akan menunggu seperti ini Mas." Nina mengusap air matanya dan kembali menyalin nasi tersebut. Bagaimana caranya Nina mengatakan kepada Randi bahwa dirinya tidak akan pernah berjumpa dengan ayahnya?